Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel, si Omai Channel di sini. Seperti biasa, si Omai masih akan terus membahas seputar promil, dan kali ini aku membuatkan tentang tips promil untuk pria. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk boleh subscribe di bawah ini, yaitu channel YouTube si Omai, biar aku tambah semangat ngontennya. Oke, jangan skip videonya dari aku dan happy watching. Penting bagi setiap pria untuk menjaga kesehatan sperma. Salah satunya dengan konsumsi makanan penyubur sperma. Terutama bagi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Tidak hanya memperbesar peluang kehamilan, berbagai jenis makanan juga dapat mendukung kesehatan reproduksi. Sperma yang sehat itu dapat dilihat dari jumlah, bentuk, dan juga pergerakannya. Hal ini juga menjadi faktor yang menentukan tingkat kesuburan para pria. Dengan kualitas sperma yang baik, maka peluang terjadinya kehamilan pun akan lebih besar. Nah, di sini aku akan menjelaskan gambar, yaitu sebelum kita masuk mengenai tips promil untuk para pria dengan permasalahan kelebihan berat badan atau obesitas, maka ada baiknya kita harus mengetahui nih bahwa ada beberapa penyebab utama infertilitas pada pria yang dikaitkan dengan berbagai masalah dan juga penyakit. Apa aja itu ya? Jadi di sini menurut jurnal yang aku dapat bahwa ada beberapa penyakit yang dapat mendukung keadaan permasalahan infertilitas pada para pria. Di antaranya adalah kanker, diabetes, kemudian ada lemak hati yang berlebihan, ada permasalahan varikokel dan juga penyakit menular seksual. Dan ada faktor dari usia, kemudian kelebihan berat badan atau yang kita kenal dengan obesitas. Nah, selain itu juga ada masalah lingkungan dan juga gaya hidup teman-teman nih. Nah, untuk gaya hidup ataupun lingkungan bisa didapat dari adanya elemen yang beracun. Seperti apa? Seperti dengan kebiasaan merokok atau adanya paparan dari radiasi. Juga ada faktor lain seperti defisiensi nutrisi makanan. Nah, oleh karena itu, pasangan suami istri yang tengah merencanakan kehamilan ada hendaknya nih memastikan kesuburan kedua belah pihak ya. Jadi tidak hanya pada faktor kesuburan wanitanya saja. Karena kualitas sperma yang baik pun akan berperan penting pada proses pembuahan. Pada video kali ini aku memberikan tips dan cara meningkatkan kualitas sperma pria dengan obesitas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Terdapat beberapa masalah medis yang dapat berkontribusi pada masalah kesuburan pria. Nah, kalau kita ketahui bahwa pria maupun wanita itu ada namanya produksi hormon ya. Nah, produksi hormon ini dikendalikan oleh ada di bagian otak, yaitu di bagian hipotalamus. Jadi ada beberapa permasalahan yang mungkin ini mengacu pada hipotalamus atau kelenjar pituitarinya. Kelenjar yang kita kenal dengan pituitari itu memberikan sinyal pada nantinya organ testis pada pria untuk apa? Untuk memproduksi testosteron dan juga sperma. Pada gambar ini, jadi di bagian otak kita ada yang namanya hipotalamus. Nah, di bagian hipotalamus, di bagian dasarnya itu ada yang namanya kita kenal dengan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini adalah suatu bagian penting yang terdapat pada otak manusia baik pria maupun wanita. Yang nantinya berfungsi dalam menghasilkan atau merilis suatu hormon di mana hormon ini akan berperan langsung pada keberlangsungan alat reproduksi manusia. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi
pria. Sebelumnya aku mau menjelaskan bahwa untuk laki-laki yang mempunyai masalah obesitas ini harus diperhatikan, sebab buat pria obesitas ini biasanya mengambil cara simpel aja untuk melakukan diet. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada pria obesitas sehingga ini sulit nih untuk mendapatkan kehamilan? Pada pria normal tanpa obesitas atau kelebihan berat badan, maka secara normal ini akan berfungsi seperti ini ya guys. Dimana pada pria yang dengan kelebihan berat badan atau obesitas, maka sistem ini akan terjadi disregulasi. Artinya disregulasi pada fungsi pada mekanisme kerja dari otak, yaitu di bagian hipotalamusnya. Untuk menghasilkan hormon testosteron itu kan perlu adanya fungsi yang berjalan baik dalam suatu sistem. Nah, apabila pria yang dengan kelebihan berat badan atau obesitas, maka ini terjadi gangguan sistem umpan balik dari sumbu hipotalamus pituitari atau kelenjar pituitari tadi menuju ke gonad yaitu testis, di mana suatu umpan balik ini diperlukan untuk mengatur suatu kekurangan dalam memproduksi hormon atau suatu kelebihan dalam memproduksi hormon. Jadi apabila terjadi disregulasi atau kelainan dalam pembentukan hormon, dalam produksi hormon, maka yang terjadi adalah imbalance. Artinya yang di pria itu dibutuhkan adalah hormon testosteron, tapi karena terjadinya kelainan atau disregulasi dari sistem umpan balik tadi, maka hormon testosteron di pria itu diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Justru yang produksinya banyak adalah hormon estrogen. Kita ketahui di mana hormon estrogen adalah hormon yang sangat diperlukan banyak untuk para wanita. Nah, jadi apabila terjadi imbalance antara hormon pria yang dengan obesitas, maka inilah yang akan mempengaruhi keadaan di mana gonad nantinya atau testis itu akan sedikit dalam memproduksi sperma, dan sperma yang diproduksi pun itu dengan kualitas atau kuantitas yang tidak cukup atau tidak baik. Sehingga inilah yang membuat para pria dengan obesitas itu menjadi infertil atau tidak subur guys. Nah, ini perlu dicatat, ada 5 makanan yang harus dihindari yang dapat menurunkan kesehatan sperma dan juga kesuburan para pria. Yang pertama, bahwa ada penelitian terbaru yang mengaitkan daging olahan dengan segala jenis penyakit. Ada daging olahan itu termasuk hotdog, kemudian ada dendeng bacon, itu yang mungkin dirasa enak, tapi ya ini bisa mempengaruhi di mana dengan konsumsi daging olahan seperti ini dapat menurunkan jumlah sperma dan juga perubahan dari motilitas spermanya. Sehingga inilah yang membuat pria dengan obesitas itu menjadi tidak subur. Tetapi pada penelitian tersebut belum dijelaskan lagi bagaimana makanan dagingan olahan itu mempengaruhi sperma. Sehingga hasil dari penelitian itu bisa dibilang efeknya belum positif atau tidak positif ya. Tapi penelitinya sendiri itu memberikan catatan bahwa beliau itu menemukan adanya hubungan antara makan ayam dan penurunan kesehatan sperma. Artinya makan daging olahan dari ayam ya itu dapat menurunkan kesehatan sperma, tapi secara mekanisme mungkin belum ditemukan bagaimana dia mempengaruhi penurunan dari kesehatan sperma itu sendiri. Yang kedua adalah lemak trans. Lemak trans ini memang sangat ditakutkan karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, di mana penelitian di tahun 2011 ya, penelitian dari Spanyol itu mengaitkan peningkatan asupan lemak trans dengan penurunan jumlah sperma. Yang ketiga itu adalah produk-produk seperti kedelai.
Kenapa ya produk-produk seperti kedelai justru harus dihindari karena dapat menurunkan kesehatan sperma? Jadi produk kedelai itu kan mengandung namanya fitoestrogen, yaitu adalah sebuah senyawa yang mirip dengan estrogen. Ya, kita tahu tadi bahwa estrogen adalah suatu hormon yang diperlukan banyak itu di wanita, bukan di pria. Kalau di pria banyak produksi dari estrogennya, maka ini akan mengganggu dari produksi hormon-hormon yang memang dipentingkan atau diperlukan pada pria seperti testosteron tadi. Oke, jadi terjadilah imbalance seperti itu teman-teman. Di mana kita ketahui tadi ya produk kedelai yang mengandung fitoestrogen dengan adanya senyawa yang mirip estrogen tadi itu adalah berasal dari tumbuhan kan ya. Nah, ada sebuah penelitian sebuah studi yang dilakukan pada 99 pria dari klinik kesuburan dilakukan di Boston ya. Ini menyimpulkan bahwa asupan kedelai yang berlebihan itu dapat menurunkan konsentrasi sperma. Jadi boleh mengkonsumsi kedelai tetapi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena itu tadi guys, kalau misalkan berlebihan dalam konsumsi kedelai, fitoestrogen yang terdapat pada kedelai itu sendiri itu dapat meningkatkan produksi dari hormon estrogen. Dan ini mengakibatkan atau menyebabkan ya penurunan dari konsentrasi spermanya. Yang keempat adalah pestisida dan juga bisphenol A atau kita kenal dengan BPA. Nah ya, sejujurnya ini mungkin yang paling menakutkan ya dalam daftar di mana yang tidak diperbolehkan. Karena kalau makanan kita bisa hindarin, tapi kalau BPA kita kadang nggak bisa memilih atau melihat bahwa suatu makanan atau suatu yang kita konsumsi itu mengandung BPA atau tidak. Nah jadi BPA itu ya biasanya itu terdapat pada sayuran dan juga buah-buahan. Nah, atau juga pada daging-dagingan atau pada ikan-ikanan. Jadi kita nggak pernah tahu nih apakah daging atau ikan itu tadi sudah tercemar ya, ikan di air tadi itu sudah tercemar oleh BPA atau belum, atau sayur-sayuran yang kita konsumsi atau buah-buahannya. Nah, jadi BPA ini ya memang harus dihindari. Oleh karena itu dengan cara apa kita harus tahu bahwa ikan yang kita konsumsi itu benar-benar kualitasnya bagus, dagingnya juga, buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus dicuci dan dimasak dengan matang agar kandungan-kandungan tadi itu bisa hilang dari buah atau sayur ataupun daging dan juga ikan yang kita konsumsi. Selain terkandung yang tidak sengaja pada makanan ya seperti buah-buahan, sayur-sayuran tadi atau daging dan ikan, BPA juga biasanya bisa kita temui itu di kemasan makanan ya, di dalam kemasan makanan yang kita makan justru. Nah, jadi kenapa sih BPA ini bahaya? Karena ya BPA ini mengandung yang namanya bahan kimia dalam pestisida yang bertindak sebagai senoestrogen. Lah, lagi-lagi ada estrogennya. Jadi itu adalah bahan kimia yang menyerupai estrogen. Jadi sama kayak si fitoestrogen yang ada di kedelai, cuman dia kan nabati ya. Tapi ini adalah lebih kimia, bahan kimia, bahan buatan ibaratnya seperti itu. Dan ini apabila termakan ya si senoestrogen yang terkandung dalam BPA dalam kemasan makanan atau makanan kita yang sudah tercemar tadi, maka ini akan dapat merusak konsentrasi sperma juga. Sebagai yang kita ketahui tadi estrogen ya lagi-lagi itu tidak boleh terlalu banyak atau imbalance di dalam tubuh pria. Begitu juga sebenarnya pada tubuh wanita apabila seorang wanita memiliki kelebihan suatu hormon yang harusnya penting atau diperlukan pada pria tapi malah justru banyaknya di wanita, ini juga akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi si wanita itu sendiri. Dan begitu juga pada pria. Jadi wanita dan pria itu harus punya hormon yang balance. Jadi kalau misalkan wanita harus apa yang banyak di wanita, pria apa yang harus banyak di pria. Jadi jangan terbalik seperti itu teman-teman. Kelima adalah produk susu tinggi lemak. Ya memang susu ini memang bagus untuk membantu pertumbuhan, tapi ada sebagian susu yang mengandung tinggi akan lemak. Ada sebuah studi roster young men
di mana ini menganalisis sperma dan juga diet dari 189 pria. Di antara 189 pria itu kisaran usianya diambil dari 18 sampai dengan 22 tahun. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa produk susu yang tinggi akan lemak seperti olahan krim, keju atau susu murni itu ternyata kalau dikonsumsi ya dikaitkan dengan adanya penurunan motilitas sperma dan juga bentuk dari sperma yang tidak normal. Nah, jadi ada beberapa diantaranya bisa jadi karena adanya steroid seks ya yang diberikan pada sapi. Jadi inilah yang mempengaruhi tadi spermanya menjadi bentuknya tidak normal dan juga motilitasnya menjadi terganggu. Oke, itulah yang harus dihindari para pria dengan obesitas ya. Mungkin tidak hanya untuk pria-pria yang obesitas, tapi juga pria-pria yang sedang menjalankan promil dengan pasangannya. Bisa nih diambil tips-tipsnya agar lebih memilih ya dalam mengkonsumsi makanan-makanan agar tidak berlebihan dan juga dapat lebih bijak dalam menjalankan kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga. Oke, kalau yang tadi itu adalah beberapa tips untuk beberapa makanan yang harus dihindari agar tidak berlebihan dikonsumsi ya untuk para pria yang dengan obesitas atau mungkin pria-pria yang tidak dengan obesitas tetapi dalam menjalankan promil itu juga penting untuk memilih makanan yang sehat. Nah, yang pertama itu adalah ikan. Jadi ada suatu studi kecil yang mengaitkan jumlah konsumsi ikan yang lebih tinggi dengan motilitas sperma yang lebih baik. Artinya adalah konsumsi ikan yang lebih banyak ya untuk orang-orang yang mengkonsumsi ikan yang lebih banyak itu mendapatkan motilitas spermanya menjadi lebih baik. Kita ketahui lagi bahwa motilitas itu kan sangat penting untuk pergerakan si sperma menuju sel telur pada wanita sehingga nanti bisa membuahi gitu ya. Nah, kalau motilitasnya ini bagus maka ini akan mendukung dari pergerakannya ya tadi ya untuk segera bertemu nih sama si sel telur. Tapi kalau motilitasnya terganggu maka ini juga akan mempengaruhi juga tingkat keberhasilan kehamilan antara kedua pasangan. Dan juga terdapat studi lain kalau tadi kalau dengan konsumsi ikan yang lebih tinggi maka motilitasnya dari sperma itu akan lebih baik. Nah, ada studi lain yang menyatakan bahwa ada manfaat ya yang terkait dengan ikan untuk kesehatan sperma. Kemungkinan besar karena ikan ini kan mengandung yang namanya konsentrasi asam lemak omega 3 yang tinggi pastinya. Tetapi peran ikan dalam kesehatan sperma secara keseluruhan itu memang belum jelas. Jadi kita memang harus memilah dan memilih dulu nih ikan mana aja sih yang mampu untuk meningkatkan kualitas atau motilitas dari sperma itu tadi. Nah, jadi ada memang ikan-ikan yang justru berbahaya nih untuk dikonsumsi sehari-hari apabila itu berlebihan dengan ikan-ikan yang memang kita kenal dengan ikan-ikan besar, ikan-ikan laut yang mengandung merkuri yang tinggi. Nah, kalau merkuri tinggi ini juga akan tentunya akan menurunkan kualitas, kuantitas, motilitas maupun morfologi dari sperma itu sendiri atau menjadikan seseorang pria maupun wanita itu menjadi tidak subur karena kita ketahui merkuri itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Yang kedua itu adalah buah dan sayur. Ya, kita ketahui lagi buah dan sayur ya. Tadi kan kita ketahui buah dan sayur itu kan memang bagus. Tapi hati-hati kalau misalkan ada kandungan-kandungan yang memang seperti pestisida atau BPA tadi yang dapat mempengaruhi kesehatan spermanya juga ya. Dan ini kita harus lebih bijak lagi dalam memilah dan memilih dalam mengolah ya, seperti mencuci, memasak ya. Itu buah dan sayur ini sebenarnya baik sekali untuk kita konsumsi secara rutin dalam olahan makanan kita sehari-hari. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan di 250 pria yang dimana spermanya itu dianalisis di klinik
di klinik fertilitas ya, menunjukkan bahwa pria yang makan lebih banyak buah dan juga sayur, terutama sayuran yang berdaun hijau dan juga kacang-kacangan ya, ini memiliki konsentrasi sperma yang lebih tinggi dan motilitas sperma yang lebih baik dibandingkan dengan pria yang tidak mengkonsumsi atau lebih sedikit lah ya mengkonsumsi sayur maupun buahnya. Nah, maka makanan sayur atau buah itu tadi itu adalah makan makanan yang memang direkomendasikan untuk kita konsumsi sehari-hari. Hal ini dikarenakan buah dan sayur itu banyak mengandung antioksidan tinggi. Ya, seperti adanya koenzim Q10, vitamin C, likopen, adanya mikronutrien, dan inilah ya yang telah dikaitkan dengan konsentrasi sperma yang lebih tinggi. Nah, beberapa penelitian juga ada yang menjelaskan ya dengan adanya suplemen koenzim Q pada buah dan sayur itu dapat berdampak positif pada kesehatan sperma, tetapi pada akhirnya kita juga harus memastikan sendiri nih bahwa sayur dan buah itu yang kita konsumsi adalah sudah pasti baik dan bagus kualitasnya. Yang ketiga itu adalah kenari. Kenapa kenari? Jadi pada tahun 2012 ya, ada sebuah penelitian gitu yang menyatakan bahwa para peneliti ini menugaskan 117 pria yang berusia 21 hingga 35 tahun untuk makan atau tidak makan sekitar 18 kenari. Jadi ada yang disuruh makan, ada yang nggak disuruh makan ya kan, dibandingkan gitu setiap hari selama 12 minggu. Nah, si para peneliti ini menganalisis bagaimana sih parameter sperma sebelum dan sesudah masa penelitian. Jadi sebelum dia mengkonsumsi, kemudian sesudah dia mengkonsumsi itu bagaimana spermanya, ya kan? Parameternya intinya sperma yang mau dilihat. Nah, jadi ini ternyata hasilnya adalah menunjukkan adanya peningkatan yang secara signifikan dalam vitalitas sperma hanya pada kelompok yang memakan atau mengkonsumsi si kenari ini tadi. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai situ dulu penjelasan video dari aku mengenai tips ya promil yang dilakukan untuk para pria obesitas, di mana ada beberapa yang harus dihindari dan juga ada beberapa yang baik untuk dikonsumsi. Lagi dan lagi kita yang tahu bagaimana makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau ingin mendapatkan gen-gen yang terbaik ya kan, promil di masa promil itu khususnya itu sangat penting sekali dalam memilah dan memilih atau mengolah makanan, sehingga nanti gen-gen yang terbentuk untuk calon atau cikal bakal janin atau anak kita itu adalah dengan gen-gen yang terbaik juga. Jadi promil itu harus diperhatikan satu persatu, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana gaya hidup kita. Untuk para pejuang garis 2 semoga mendapatkan apa yang diharap-harapkan selama ini, yaitu garis 2 ya, insya Allah terus yakin dan terus ikhtiar. Semoga aku juga bisa terus semangat untuk memberikan manfaat ya dengan adanya konten-konten yang aku berikan, dan apabila ada kesalahan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.